Malam di kota kecil itu selalu punya ritme sendiri. Jalanan utama sudah mulai sepi setelah jam 10 malam, hanya sesekali suara motor melintas, meninggalkan jejak knalpot yang bergema sebentar lalu hilang ditelan keheningan. Di salah satu sudut jalan, berdiri sebuah minimarket mungil bernama Fresh Mart 24. Bangunannya tidak besar, hanya satu lantai dengan dinding bercat putih pucat dan papan nama neon yang menyala terang, seakan menjadi mercusuar bagi siapapun yang masih berkeliaran di malam hari. Di balik meja kasir yang berlapis kaca, Alia Putri Prameswari duduk dengan dagu bertumpu pada tangan. Perempuan berusia 22 tahun itu mengenakan seragam minimarket, kemeja hijau muda dengan logo Fresh Mart di dada kiri, dan celana hitam polos. Rambut hitamnya diikat sederhana, beberapa helai terlepas dan menempel di kening akibat udara panas yang bercampur dengan dinginnya pendingin ruangan yang sudah mulai lemah karena usia. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 23.32. Alia menarik napas panjang. Malam itu sepi. Tidak ada pelanggan sejak setengah jam lalu, hanya suara pendingin minuman dan denting halus dari kulkas yang menyimpan aneka minuman kaleng. Ia menatap layar ponselnya, membuka aplikasi catatan yang sudah penuh dengan tulisan kecil tentang pengalamannya sebagai kasir paruh waktu. Pelanggan si bapak tukang bangunan, selalu beli rokok isi 12 setiap sore, suka tersenyum meski wajahnya lelah, tulisnya pada catatan baru, mencoba mengingat hal-hal kecil. Alia memang punya kebiasaan unik, menuliskan kisah kecil tentang orang-orang asing yang lewat di hadapannya. Menurutnya, setiap orang membawa cerita, dan menjadi kasir memberi kesempatan untuk melihat potongan-potongan hidup yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Namun ada satu sosok yang paling sering muncul di catatannya, seorang pria muda yang hampir setiap malam datang membeli kopi kaleng merek Jafaras. Seperti yang sudah ia perkirakan, pintu kaca otomatis Fresh Mart berbunyi, kring, tanda ada pelanggan masuk. Alia spontan menegakkan tubuhnya, dan matanya segera menangkap sosok yang sudah sangat familiar baginya. Raka Aditya Pratama melangkah masuk. Lelaki itu tampak tinggi dengan bahu bidang, mengenakan jaket hitam sederhana, ransel lusuh di punggung, dan wajah serius yang selalu sama setiap kali Alia melihatnya. Rambutnya sedikit berantakan, seakan baru saja selesai bekerja atau mungkin baru keluar dari dunia penuh deadline yang tidak bisa ditebak. Alia pura-pura sibuk menata struk di meja kasir, padahal ekor matanya terus mengikuti langkah pria itu. Dan seperti biasa, ia menuju rak minuman kaleng, mengambil satu kopi Jafaras dengan gerakan yang begitu pasti, seolah-olah sudah terprogram dalam tubuhnya. Tidak pernah ganti rasa, tidak pernah coba produk lain, selalu kopi yang sama, setiap malam. Selamat malam. Sapa Alia singkat ketika Raka meletakkan kaleng kopi di meja kasir. Ya, malam, jawab pria itu dengan suara berat tapi singkat, sambil merogoh dompet dari saku jaketnya. Ia menyerahkan uang pas tanpa banyak bicara. Terima kasih, silakan datang lagi, ucap Alia, mencoba tersenyum tulus meski hanya mendapat anggukan kecil sebagai balasan. Lalu Raka pergi. Begitu saja. Seperti ritual yang diulang tanpa pernah meleset. Alia menghela napas panjang setelah pintu menutup kembali. Kopi lagi, gumamnya sambil menulis di catatan ponsel. Pukul 23.35, lelaki kopi datang lagi. Jafaras kaleng biru, uang pas. Senyumnya entah disimpan di mana. Ada perasaan aneh setiap kali melihatnya. Bukan sekadar rasa penasaran, tapi juga semacam kehangatan kecil yang tumbuh diam-diam. Hari-hari berikutnya, Alia kembali menemukan rutinitas yang sama. Setiap hampir tengah malam, lelaki itu datang. Kadang pukul 23.15, kadang pukul 23.40, tapi tidak pernah lebih dari itu. Selalu dengan langkah tenang, selalu mengambil kopi yang sama. Al, itu cowok langgananmu datang lagi, bisik Sinta, rekan kerjanya yang cerewet, suatu malam ketika mereka sedang berjaga bersama. Langgananku gimana sih, Sing? Dia akan beli buat dirinya sendiri, jawab Alia berusaha tenang, meski wajahnya memerah. Ah, jangan bohong. Aku perhatiin, tiap dia datang, kamu duduk tegak, senyum-senyum sendiri. Ih,
Kasir baper sama pelanggan, goda Sinta sambil cekikikan. Alia mencubit pelan lengan Sinta. SSST, jangan keras-keras, nanti kedengaran. Namun dalam hati, Alia tahu ucapannya ada benarnya. Ia memang menunggu kedatangan lelaki itu setiap malam. Ada sesuatu yang membuat rutinitasnya sebagai kasir terasa lebih berwarna. Suatu malam di awal Desember, hujan deras mengguyur kota. Petir sesekali menyambar, membuat jalanan basah dan sepi. Alia yang bertugas sendirian malam itu merasa bosan setengah mati. Ia membuka buku catatan kecil, bukan di ponsel kali ini, dan menulis. Hujan deras. Mungkin malam ini lelaki kopi tidak datang. Kasihan kalau harus basah-basahan demi kaleng kopi. Namun, pintu minimarket kembali berbunyi. Kring! Alia mengangkat wajah dengan terkejut. Lelaki itu benar-benar datang, jaketnya basah, rambutnya meneteskan air, namun wajahnya tetap datar seperti biasa. Kopi Javaras, katanya singkat, meletakkan kaleng di kasir. Basah semua, Mas. Nggak pakai payung, tanya Alia, spontan tanpa sadar. Raka sedikit terdiam, lalu menggeleng. Nggak sempat beli. Udah biasa. Alia tersenyum kecil, merasa ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi urung. Ia hanya memproses transaksi dan menyerahkan kopi itu. Saat Raka keluar, Alia menatap punggungnya yang basah kuyup. Entah kenapa malam itu, ada dorongan kuat dalam dirinya. Sebuah niat sederhana namun membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Apa rasanya kalau sekali saja, aku yang bayarin kopinya, gumamnya. Kesempatan itu datang seminggu kemudian. Malam itu sepi, hanya ada suara hujan rintik di luar. Raka masuk seperti biasa, mengambil kopi yang sama, lalu berjalan ke kasir. Ketika ia mengeluarkan dompet, Alia berkata cepat. Sudah dibayar, Mas. Raka mengernyit. Maksudnya? Alia tersenyum, pura-pura sibuk memegang struk. Promo toko. Kadang ada item tertentu yang sudah dibayarin sistem. Kebetulan kopi ini termasuk. Jadi Mas nggak perlu bayar malam ini. Oh, Raka tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ya udah, makasih. Ia mengambil kopi itu, menatap sekilas wajah Alia, lalu pergi. Begitu pintu menutup, Alia menepuk pipinya sendiri. Wajahnya memerah, jantungnya berdebar kencang. Padahal ia jelas-jelas yang diam-diam menekan tombol gratis di mesin kasir, mengorbankan sedikit dari gajinya nanti untuk mengganti harga kopi itu. Namun rasa puas yang muncul tak bisa ia sembunyikan. Ia menulis cepat di catatan. Untuk pertama kalinya, lelaki kopi minum kopi gratis. Dari aku. Semoga dia senang. Di kamar kosnya yang sederhana, Raka duduk di depan meja kerja dengan kaleng kopi Javaras yang baru saja ia buka. Rasanya sama seperti biasanya, pahit, sedikit manis, pas untuk menemaninya lembur desain grafis. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, pikirannya sibuk bertanya-tanya. Siapa yang membayarkan kopi itu? Apa benar sistem promo minimarket? Atau ada orang di baliknya? Raka menatap kaleng kopi itu lama, seakan berharap bisa menemukan jawabannya di sana. Gratis, ya? Kenapa rasanya jadi lebih hangat dari biasanya? Gumamnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa penasaran. Bukan hanya pada kopi, tapi pada kasir berambut hitam yang selalu tersenyum itu. Sejak malam kopi gratis itu, ada sesuatu yang berbeda dalam rutinitas Raka Aditya Pratama. Biasanya ia hanya membeli kopi, pulang, lalu menenggelamkan diri di depan layar laptop untuk mengerjakan desain klien atau sekadar bermain game ringan sambil menyeruput Javaras kaleng biru kesukaannya. Semua berjalan datar, seperti garis lurus tanpa gelombang. Namun malam itu, garis lurus itu berbelok. Entah kenapa, rasa penasaran menggelitik pikirannya. Ia duduk di kursi kayu di kamarnya yang sempit, menatap kaleng kopi kosong di meja, lalu menatap keluar jendela yang menampilkan jalan basah setelah hujan. Gratis. Katanya promo. Tapi kenapa rasanya bukan sekadar promo, gumamnya. Raka memang bukan tipe orang yang mudah percaya. Baginya, segala sesuatu selalu ada alasannya.
Minimarket memang sering punya promo, tapi dari sekian banyak kali ia membeli kopi, baru kali itu mendadak gratis. Dan entah kenapa, ia merasa itu bukan kebetulan. Wajah kasir itu, yang selama ini hanya ia perhatikan sekilas, terlintas di benaknya. Alia, begitu nama yang tertera di papan nama kecil di dadanya. Senyumnya malam itu terasa agak berbeda. Ada sesuatu yang hangat, meski ia hanya mengucapkan singkat, "Sudah dibayar, Mas." Raka menghela napas panjang. Ia merasa konyol karena terlalu memikirkan hal sepele. Tapi justru disitulah masalahnya, kopi yang sederhana itu tiba-tiba menjadi tidak sederhana lagi. Keesokan malamnya, Raka bertemu dengan Bima, sahabat dekatnya sejak SMA. Mereka duduk di warung angkringan dekat kos, menikmati teh hangat dan nasi kucing. "Jadi, lu beneran kepikiran cuma gara-gara kopi gratis?" tanya Bima sambil tertawa kecil. "Serius, Bim. Rasanya beda aja. Biasanya beli bayar, ini tiba-tiba dibilang promo. Tapi gue yakin ada yang gak beres." Bima mengangkat alis. "Nggak beres? Atau lu aja yang lagi kesepian? Terus hal kecil kayak gitu jadi kerasa spesial?" Raka terdiam. Kalimat itu agak menohok. Ia memang sering merasa kesepian sejak merantau ke kota kecil itu. Hidupnya hanya berkisar antara laptop, kamar kos, dan minimarket. Tapi lu pikir aja, Bim. Kalau emang promo, harusnya ada tulisannya dong. Papan diskon cat, atau buy one get one cat. Ini nggak ada sama sekali, ucap Raka menegaskan. Bima menyandarkan punggung. "Terus lu mau apa sekarang? Nyelidikin kasirnya? Nanya langsung." Raka mendengus. "Ya nggak mungkin gitu juga. Gue bukan detektif. Tapi gue pengen tahu aja." Bima tersenyum nakal. "Atau, jangan-jangan kasirnya suka sama lu?" "Apaan sih, Bim?" "Nggak mungkin," jawab Raka cepat, meski jantungnya berdebar aneh mendengar kemungkinan itu. Di sisi lain, Alia pun sedang dilanda kegelisahan sendiri. Malam setelah ia membayarkan kopi itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia bolak-balik di ranjang kosnya, menatap buku catatan kecil yang ia isi dengan tulisan. "Malam ini aku memberanikan diri. Kopi Jafarash yang kesekian kalinya, akhirnya aku yang bayarin. Semoga dia nggak curiga." Namun justru itulah yang ia takutkan. Kalau lelaki kopi itu curiga, bagaimana kalau ia menyadari bahwa bukan sistem promo, melainkan ulah kasirnya sendiri? Bagaimana kalau ia menganggap Alia aneh, atau malah tersinggung? "Duh, kenapa aku nekat banget sih?" gumamnya sambil menutup wajah dengan bantal. Keesokan harinya di minimarket, Alia terus-terusan waspada setiap kali pintu otomatis berbunyi. Ia berharap lelaki kopi datang lagi, tapi juga takut kalau benar-benar datang dan menanyakan hal itu. Pukul 23.25, pintu Fresh Mart berbunyi. Kring! Alia refleks menoleh. Jantungnya berdegup lebih kencang ketika melihat Raka masuk. Seperti biasa, pria itu berjalan ke rak minuman, mengambil kopi Jafarash, lalu menuju kasir. "Malam," sapa Raka. "Malam juga, Mas," jawab Alia, mencoba tenang. Kaleng kopi diletakkan di meja. Raka merogoh dompet. Tapi sebelum ia menyerahkan uang, matanya menatap Alia sebentar, lalu berkata pelan, "Hari ini bayar, kan?" Alia tercekat. Hampir saja ia terbatuk. Oh, iya, bayar, Mas. Harga normal." "Baguslah," gumam Raka, menyerahkan uang pas. Alia memproses transaksi dengan tangan sedikit gemetar. Ia bisa merasakan tatapan pria itu, meski hanya sekilas. Ada rasa penasaran di balik sorot matanya. Saat Raka pergi, Alia menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Tuhan, jangan-jangan dia tahu. Malam-malam berikutnya, Raka sengaja lebih memperhatikan kasir itu. Ia tidak langsung bertanya, tapi mencoba mengamati. Bagaimana cara Alia menyapa pelanggan lain, bagaimana ia tersenyum, bagaimana ia selalu menunduk sebentar setelah berhadapan dengan dirinya. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar pelayanan standar kasir. Ada kehangatan kecil yang terasa tulus.
Raka pulang sambil membawa kopi, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Kalau memang dia yang bayarin malam itu, kenapa? Apa alasannya? Suatu malam, kebetulan giliran Sinta yang berjaga bersama Alia. Saat Raka datang, Sinta langsung menyikut Alia dengan nakal. Tuh, pelanggan favoritmu datang, bisiknya. Diam, Sin. Jangan bikin malu, balas Alia dengan wajah merah. Raka sempat menatap mereka sekilas, merasa ada yang janggal. Alia buru-buru memproses transaksi, berharap pria itu tidak mendengar. Setelah Raka pergi, Sinta langsung terkekeh. Al, serius deh. Itu cowok pasti juga ngeh kalau kamu beda sikapnya pas sama dia. Ngaku aja deh, kamu suka, kan? Alia menunduk, pura-pura sibuk menata struk. Aku cuma, ya, penasaran aja. Dia misterius banget. Beli kopi terus tiap malam, kayak nggak ada hidup lain selain itu. Sinta menatap Alia penuh arti. Hati-hati, loh. Penasaran bisa berubah jadi perasaan. Di malam lain, Raka akhirnya memberanikan diri. Setelah membayar kopi, ia tidak langsung pergi. Ia berdiri sebentar di depan kasir, lalu bertanya, Mbak Alia, ya. Alia kaget mendengar namanya disebut. Ia menatap papan nama di dadanya, baru sadar bahwa namanya memang terpampang jelas. Iya, Mas. Kalau boleh tahu, kopi Jafarash ini emang sering promo, ya? Tanya Raka, pura-pura santai. Alia menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu pertanyaan ini pasti muncul. Enggak juga sih, Mas. Kadang aja, tergantung sistem pusat. Kenapa? Raka menatapnya lekat. Soalnya waktu itu saya dikasih gratis. Katanya promo. Tapi anehnya, nggak ada papan pengumuman apa-apa. Alia nyaris panik. Ia berusaha tersenyum. Hehe, ya namanya juga sistem pusat, Mas. Kadang suka aneh-aneh. Raka tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Namun di dalam hati, ia semakin yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan kasir itu. Di kamar kosnya, Raka menatap deretan kaleng kopi kosong yang berjajar rapi di sudut ruangan. Entah sejak kapan ia mulai memperhatikan lebih dari sekadar rasa pahit manis minuman itu. Kini, setiap kaleng kopi seakan menyimpan tanda tanya. Siapa sebenarnya Alia, dan kenapa ia melakukan itu? Sementara Alia, di kamar kosnya sendiri, menulis panjang di buku catatannya. Dia mulai curiga. Aku takut dia tahu kalau aku yang membayarkan. Tapi entah kenapa, ada sedikit perasaan senang. Mungkin, karena akhirnya dia menatapku lebih lama daripada biasanya. Keduanya sama-sama gelisah. Sama-sama penasaran. Sama-sama tidak sadar bahwa sebuah kebiasaan sederhana mulai menumbuhkan sesuatu yang lebih rumit. Hampir seminggu berlalu sejak malam itu, ketika Raka bertanya langsung tentang promo kopi dan Alia hanya memberi jawaban menggantung. Sejak saat itu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia masih membeli kopi Jafarash setiap malam, masih lewat pintu Freshmart 24 dengan ritme yang sama, tapi kini setiap langkahnya selalu disertai tanda tanya. Tatapan Alia, senyumnya yang terlihat gugup, jawaban yang setengah yakin, semuanya membuat Raka semakin yakin bahwa ada cerita lain di balik segalanya. Bagi sebagian orang, mungkin ini sepele. Hanya kopi kaleng, hanya kasir minimarket. Tapi bagi Raka, justru hal-hal sederhana itulah yang membuat hidup terasa berbeda. Hidupnya selama ini terlalu monoton, terlalu penuh layar laptop dan deadline. Dan entah bagaimana, Alia, kasir dengan senyum pemalu itu, menjadi titik kecil yang memecah rutinitas membosankan itu. Malam itu, setelah pulang dengan kopi di tangan, Raka duduk lama di depan jendela kosnya. Ia menatap lampu neon Freshmart yang terlihat dari kejauhan, menyala terang di sudut jalan. Kalau terus begini, gue cuma jadi pembeli anonim yang dicatat di struk. Gue harus tahu lebih banyak tentang dia, gumamnya. Seperti biasa, Raka menceritakan kegelisahannya pada sahabatnya, Bima. Mereka bertemu di warung kopi tradisional milik Pak Hendro,
yang selalu jadi tempat nyaman untuk ngobrol panjang. Jadi intinya, lu kepikiran terus sama si kasir itu? Tanya Bima sambil mengaduk kopi hitam. Bukan cuma kepikiran. Gue ngerasa ada sesuatu di balik semua ini. Gue pengen tahu lebih banyak tentang dia. Namanya Alia, itu aja gue tahu dari papan nama. Sisanya kosong, jawab Raka. Bima mengangguk pelan. Ya udah, kenalan aja. Ajak ngobrol di luar minimarket. Simple. Kalau segampang itu, udah dari dulu gue lakuin. Tapi gimana caranya? Masa gue tiba-tiba bilang, 4, ikut saya nongkrong. Nggak sopan banget. Bima tertawa. Lu kebanyakan mikir, Rat. Hidup tuh kadang butuh spontanitas. Lu bisa mulai dari hal kecil. Tanya soal kampus, atau jam kerjanya. Lama-lama juga ngalir. Raka terdiam, menimbang kata-kata sahabatnya. Memang benar, kalau ia terus hanya jadi pelanggan bisu, tidak akan ada yang berubah. Sementara itu, di sisi lain, Alia pun tidak kalah gelisah. Ia merasa semakin sulit menjaga rahasianya. Setiap kali Raka datang, ia harus berusaha keras untuk terlihat biasa saja, padahal dalam hati ia selalu khawatir kalau pria itu bertanya lebih jauh tentang kopi gratis itu. Namun di balik kegelisahannya, ada perasaan hangat yang tumbuh pelan-pelan. Raka yang dulu hanya sosok asing kini mulai tampak berbeda baginya. Cara pria itu menatapnya beberapa detik lebih lama, cara ia bertanya dengan suara serius, semuanya membuat Alia sadar bahwa hubungannya dengan pelanggan misterius itu tidak lagi sesederhana kasir dan pembeli. Suatu malam, Alia menulis di buku catatannya. Entah kenapa aku ingin mengenalnya lebih jauh. Bukan hanya sebagai lelaki kopi, tapi sebagai seseorang yang mungkin bisa jadi bagian dari ceritaku. Tapi bagaimana caranya? Aku ini cuma kasir paruh waktu. Sedangkan dia, aku bahkan gak tahu siapa dia. Malam itu, ketika Raka kembali datang, Alia sedang berjaga sendirian. Minimarket cukup sepi. Setelah transaksi biasa, Raka tidak langsung pergi. Ia berdiri sebentar di depan kasir, tampak ragu, lalu akhirnya berkata, Mbak Alia, kalau nggak sibuk, setelah ini biasanya pulang jam berapa? Alia terkejut. Ia tidak menyangka Raka akan bertanya hal pribadi. Biasanya jam 12 lewat, Mas. Kalau giliran shift malam, ya pulang pagi. Raka mengangguk. Oh, gitu, berarti kalau jam segini, masih bisa istirahat bentar, ya? Alia bingung. Iya, Mas. Memangnya kenapa? Raka tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Saya cuma kepikiran, apa boleh suatu waktu ngajak ngobrol di luar kasir? Maksudnya, biar nggak cuma terima uang, kasih struk aja. Pipi Alia memanas. Ia buru-buru menunduk. Boleh aja, Mas. Tapi, ya kalau pas nggak jaga, sih. Baiklah. Saya tunggu kesempatan itu, ucap Raka singkat, lalu pergi. Alia berdiri terpaku, wajahnya masih merah. Itu pertama kalinya lelaki kopi berbicara lebih dari sekadar malam, atau berapa harganya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang diduga. Malam itu, Alia selesai shift lebih awal karena Sinta datang menggantikan. Begitu keluar dari minimarket, ia mendapati Raka berdiri di dekat motor bebek tuanya yang terparkir. Oh, Mas Raka! Alia hampir kaget melihatnya. Raka tersenyum. Kebetulan banget ya. Baru pulang? Iya, tadi digantiin Sinta. Kalau gitu, mau jalan sebentar? Ada kafe kecil di seberang taman kota. Tenang aja, nggak jauh kok. Alia sempat ragu. Malam sudah cukup larut, dan ia biasanya langsung pulang ke kos. Tapi tatapan Raka begitu tulus, dan entah kenapa, ia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Baiklah, jawabnya akhirnya. Kafe kecil itu sederhana, dengan lampu kuning temaram dan musik akustik pelan. Mereka duduk di meja sudut, Alia memesan coklat panas, sementara Raka tetap setia dengan kopi hitam. Awalnya suasana canggung. Mereka hanya saling menatap,
lalu sibuk dengan minumannya masing-masing. Namun perlahan, percakapan mulai mengalir. Jadi, Bak Alia masih kuliah? Tanya Raka membuka topik. Iya, semester akhir. Jurusan komunikasi. Kerja di minimarket buat tambahan uang saku, jawab Alia jujur. Pantesan, kelihatan rajin banget. Kalau saya sendiri, freelancer desain grafis. Kerjanya nggak tentu jamnya, makanya sering begadang. Kopi itu jadi penyelamat. Alia tersenyum kecil. Jadi itu alasannya kenapa hampir tiap malam beli kopi Jafaras. Raka mengangguk. Iya, tapi, jujur, belakangan ini alasan saya datang ke Freshmart bukan cuma karena kopi. Alia tercekat. Tatapan Raka yang serius membuat pipinya memanas lagi. Ia menunduk, pura-pura mengaduk minumannya. Raka melanjutkan dengan nada lebih lembut. Saya pengen tahu lebih banyak tentang orang yang tiap malam ada di balik meja kasir itu. Tentang kamu, Alia. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hati Alia. Ia tidak pernah menyangka seorang pelanggan bisa mengatakan hal seperti itu. Selama ini, ia merasa dirinya hanya bagian dari rutinitas orang lain, kasir yang wajahnya mungkin dilupakan begitu keluar pintu. Tapi ternyata, ada seseorang yang benar-benar memperhatikannya. Mereka mengobrol lama malam itu. Tentang kuliah, tentang kerjaan, tentang hobi. Alia bercerita ia suka menulis catatan kecil tentang orang-orang yang datang ke minimarket. Raka tertawa, menganggap itu menarik sekaligus unik. Jadi, saya ini masuk catatan kamu juga, tanya Raka penasaran. Alia salah tingkah. Ada sedikit sih. Raka tersenyum puas. Berarti saya bukan cuma pembeli anonim lagi. Malam itu berakhir dengan perasaan hangat. Mereka pulang dengan langkah lebih ringan, seakan telah melewati batas tak terlihat yang selama ini memisahkan kasir dan pelanggan. Sesampainya di kos, Alia langsung membuka buku catatannya dan menulis. Malam ini aku berbincang dengan lelaki kopi di luar minimarket untuk pertama kalinya. Ternyata dia bukan orang yang dingin seperti kelihatannya. Dia hangat, perhatian, dan membuatku merasa dihargai. Aku takut kalau ini hanya sementara, tapi bagian diriku ingin percaya kalau ini awal dari sesuatu. Di kamar kosnya, Raka menatap kaleng kopi yang baru saja ia beli. Kali ini rasanya berbeda lagi. Ia tersenyum kecil. Bukan cuma kopi, tapi orang di balik kasir itu, dia yang bikin malam-malam gue lebih hidup, gumamnya. Untuk pertama kalinya setelah lama, Raka merasa ada arah baru dalam hidupnya. Dan itu bermula dari hal sederhana, sebuah kopi gratis di minimarket. Sejak malam pertemuan di kafe itu, ada perubahan besar dalam dinamika antara Alia dan Raka. Dulu, setiap kali Raka datang ke Freshmart 24, percakapan mereka hanya sebatas salam singkat dan transaksi rutin. Namun kini, ada jeda yang lebih panjang. Ada senyum yang lebih tulus, ada tatapan yang lebih lama, bahkan kadang-kadang gurauan kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Masih kopi Jafaras lagi? Tanya Alia suatu malam dengan nada menggoda, ketika Raka kembali menaruh kaleng biru itu di meja kasir. Raka tersenyum, matanya menatapnya sekilas. Iya, soalnya kalau bukan ini, saya nggak bisa tidur. Tapi kalau ditanya kenapa tetap kesini, kayaknya bukan cuma karena kopinya. Alia salah tingkah, buru-buru menunduk sambil berpura-pura fokus pada mesin kasir. Namun pipinya jelas bersemu merah. Sinta yang kebetulan berjaga bersama hanya bisa cekikikan di sudut, menahan diri untuk tidak ikut menggoda. Meski kedekatan itu membawa kebahagiaan, Alia harus menghadapi kenyataan lain, kesibukan kuliahnya semakin padat. Ia sedang di semester akhir, harus menyelesaikan skripsi, menghadiri bimbingan dosen, dan tetap bekerja paruh waktu di Freshmart untuk memenuhi biaya hidup. Tubuhnya mulai sering kelelahan, mata sembab karena kurang tidur. Suatu pagi, ia duduk di kantin kampus dengan buku catatan skripsi terbuka, tapi pikirannya melayang. Tiba-tiba pesan dari Raka masuk ke ponselnya. Pagi, Alia. Jangan lupa sarapannya. Jangan sampai sakit gara-gara kebanyakan lembur. Alia tersenyum kecil membaca pesan itu. Rasanya hangat,
seakan ada seseorang yang benar-benar peduli padanya di tengah rutinitas yang melelahkan. Ia membalas singkat. Iya, Mas. Kamu juga jangan kebanyakan kopi. Bisa nggak sehat kalau keseringan? Balasan itu membuat Raka tersenyum di kosnya. Baginya, itu percakapan singkat, tapi cukup untuk membuat hari terasa berbeda. Sementara itu, Bima mulai menyadari perubahan pada sahabatnya. Suatu malam, mereka nongkrong lagi di warung kopi Pak Hendro. Raka tampak sibuk dengan ponselnya, senyum-senyum sendiri. Bro, lu kenapa sih? Jarang-jarang gue liat lu senyum kayak orang jatuh cinta, sindir Bima sambil menyeruput kopi hitam. Raka pura-pura tenang. Nggak ada apa-apa, biasa aja. Biasa apanya? Jangan-jangan si kasir minimarket itu, ya. Raka melirik, kaget. Lu bisa nebak dari mana? Bima tertawa. Dari cerita lu kemarin. Lu udah nggak bisa nutupin. Rat, lu kalau suka sama orang, matanya beda. Jadi, gimana sekarang? Udah dekat? Raka terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. Mungkin baru langkah kecil. Tapi gue ngerasa, udah beda. Gue pengen serius, Bim. Bima menepuk bahu sahabatnya. Kalau gitu, jangan setengah-setengah. Jangan bikin dia bingung. Tunjukin aja kalau lu beneran niat. Di sisi lain, Sinta juga semakin sadar dengan perubahan Alia. Setiap kali Raka datang, Alia jadi lebih ceria, lebih bersemangat. Suatu malam setelah shift, Sinta langsung menginterogasi sahabatnya itu. Alia, ayo ngaku. Kamu sama si pelanggan kopi itu ada apa? Alia tersipu. Nggak ada apa-apa, Sin. Cuma ngobrol aja. Ngobrol aja tapi mukamu merah setiap kali dia datang? Jangan bohong deh. Aku tahu kamu udah suka sama dia. Alia menunduk, tak bisa menyangkal. Aku nggak bisa bohong. Memang aku suka cara dia perhatian. Tapi aku takut, Sin. Takut kalau aku berharap terlalu banyak. Sinta menghela napas. Dengar ya, Al. Kalau dia memang serius, dia bakal nunjukin dengan caranya sendiri. Kamu tinggal lihat, apakah dia konsisten atau cuma main-main. Hari-hari berjalan cepat. Alia semakin sibuk dengan skripsinya, sementara Raka kebanjiran proyek desain dari beberapa klien. Ada malam-malam ketika Alia tidak bisa berjaga karena harus lembur mengerjakan bab skripsi. Ada juga malam ketika Raka terlalu lelah untuk mampir ke Freshmart, sehingga hanya tidur dengan laptop masih menyala di meja. Ketika jadwal mereka tidak bertemu, keduanya sama-sama merasa ada yang hilang. Alia menatap pintu Freshmart setiap kali berbunyi, berharap Raka yang masuk. Sementara Raka, di kamar kosnya, menatap kaleng kopi yang kosong dengan perasaan aneh karena malam itu ia tidak melihat Alia. Mereka mulai saling mengirim pesan, meski singkat-singkat. Itu cukup untuk mengisi jeda di antara kesibukan mereka. Suatu malam minggu, Raka akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Alia bertemu di luar jam kerja. Alia, besok sore kamu ada waktu? Mungkin kita bisa ketemu di taman kota. Nggak jauh dari Freshmart. Alia awalnya ragu karena jadwal bimbingan skripsi cukup padat. Tapi ia merasa tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Baiklah, Mas. Besok sore aku bisa. Sore itu, mereka bertemu di taman kota yang ramai oleh keluarga, pasangan muda, dan anak-anak bermain. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Raka membawa 2 kaleng kopi Jafaras. Katanya kopi ini bikin ketagihan. Jadi sekarang aku bagi 2 biar nggak cuma aku yang nikmatin, katanya sambil menyerahkan 1 kaleng ke Alia. Alia tertawa kecil. Aku biasanya nggak minum kopi malam, takut nggak bisa tidur. Tapi kali ini bolehlah. Mereka minum bersama, sambil menatap keramaian taman. Rasanya sederhana, tapi hangat. Di taman itu, percakapan mereka mengalir lebih jujur. Raka menceritakan tentang keluarganya di kota lain, tentang perjuangannya sebagai freelancer yang tidak selalu stabil. Alia bercerita tentang mimpinya menjadi penulis, tentang catatan-catatan kecil yang selalu ia buat, bahkan tentang rasa lelahnya menghadapi skripsi. Kadang aku merasa nggak kuat,
Mas, ujar Alia lirih. Kerja sambil kuliah itu berat. Tapi aku nggak punya pilihan. Aku harus mandiri. Raka menatapnya dengan serius. Kamu kuat, Alia. Aku lihat itu. Dan, kalau kamu butuh teman cerita, aku ada di sini. Mata Alia berkaca-kaca. Ia merasa benar-benar dihargai. Namun di balik kehangatan itu, bayangan rintangan mulai muncul. Alia tahu, tidak semua orang akan memahami kedekatannya dengan pelanggan minimarket. Teman-temannya di kampus mungkin akan bertanya-tanya. Sinta sudah mulai menggoda tanpa henti. Bahkan Bu Yuni, kepala toko, sempat menatap curiga ketika melihat Raka terlalu sering mampir. Raka juga sadar bahwa hidupnya tidak stabil. Pekerjaan freelance tidak menjamin penghasilan tetap. Bagaimana kalau Alia butuh lebih dari sekadar kata-kata hangat? Malam itu, ketika mereka berpisah di depan minimarket, keduanya sama-sama membawa pulang rasa bahagia bercampur khawatir. Alia menulis di catatannya, "Mungkin ini awal dari cerita yang indah. Tapi aku takut, apakah aku bisa menjaga semuanya tetap sederhana seperti kopi di kaleng ini?" Raka, di sisi lain, menatap langit-langit kamar kosnya dan bergumam, "Kalau memang mau serius, gue harus buktiin. Gue harus jadi seseorang yang bisa dia percaya." Malam itu, Freshmart 24 terasa lebih lengang daripada biasanya. Hujan turun rintik-rintik sejak sore, membuat jalanan sepi dari langkah kaki. Lampu neon minimarket berpendar pucat, memantul di atas aspal basah. Alia duduk di kursi kasir, merapikan beberapa catatan kecil di samping mesin kasir. Ia mencatat stok barang, tetapi pikirannya melayang-layang ke arah pintu kaca otomatis yang kadang berderit jika dibuka. "Jam segini biasanya dia datang," bisik Alia pada dirinya sendiri, sambil melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 22.05. Ya, sejak malam kopi gratis yang penuh kejutan itu, kebiasaan Raka sedikit berubah. Ia masih datang hampir setiap malam, tapi waktunya kadang lebih cepat, kadang lebih lambat. Alia merasa dirinya mulai terlalu memperhatikan pola itu. Namun di balik rasa malu yang tak pernah benar-benar hilang, ada kebahagiaan kecil yang ia simpan tiap kali melihat sosok pria itu masuk sambil menenteng payung, atau dengan rambut agak basah karena gerimis. Pintu kaca otomatis berbunyi, membuka jalan bagi seseorang yang baru masuk. Alia sontak mendongak, jantungnya berdegup lebih cepat. Dan benar saja, sosok itu adalah Raka, dengan jaket abu-abu yang sudah mulai basah di bahu. Ia menyeka wajahnya sebentar lalu tersenyum tipis ke arah kasir. Senyum yang selalu tampak biasa, tapi bagi Alia terasa seperti sesuatu yang istimewa. "Hujannya?" sapa Alia, mencoba terdengar santai. Raka menoleh sebentar sambil mengangguk. "Iya, deras banget di ujung jalan. Untung bawa payung." Raka lalu melangkah menuju rak minuman, mengambil satu kaleng kopi Jafaras yang sudah jadi bagian hidupnya. Gerakannya konsisten, hampir ritual. Namun malam ini, ia tak langsung ke kasir. Ia berdiri agak lama di depan kulkas, seakan memikirkan sesuatu. Alia memperhatikannya diam-diam, menahan rasa penasaran. Beberapa detik kemudian, Raka datang ke meja kasir. Ia meletakkan kopi itu, menatap Alia sejenak. "Kamu suka kopi ini juga?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Alia hampir terbatuk. Ia tidak menduga Raka akan membuka percakapan. Aku? Iya, lumayan suka. Kadang minum juga kalau lagi shift malam," jawabnya, sedikit gugup. Raka mengangguk pelan. "Rasanya bikin tenang, ya? Kayak nemenin." Alia ingin tersenyum lebih lebar, tapi ia menahannya. Ia tahu persis maksud Raka, karena dirinya juga merasa hal yang sama tiap kali melihat kaleng itu. Namun sebelum ia sempat membalas, tiba-tiba sesuatu terjadi. Raka merogoh dompetnya, lalu mengernyit. Kok?" gumamnya pelan. Ia tampak kebingungan. Setelah beberapa detik, ia menatap Alia dengan ekspresi agak canggung. "Maaf, kayaknya aku lupa bawa uang cash. Emaniku juga, sepertinya habis saldonya. Malam ini aku nggak bisa bayar, kayaknya." Alia terpaku.
Skenario seperti ini jarang terjadi. Ia menatap kopi kaleng yang sudah ada di meja kasir, lalu menatap wajah Raka. Dalam detik itu, ia tahu ada kesempatan untuk mengulang sesuatu. Dengan sedikit ragu, ia tersenyum kecil. Nggak apa-apa, kali ini aku yang bayarin. Anggap aja balasan karena kamu sering beli di sini. Raka menatap Alia dalam-dalam, matanya seolah mencari sesuatu. Lalu ia tersenyum samar. Kamu lagi-lagi yang bayarin ya? Jadi, kamu yang waktu itu. Alia terdiam. Seketika darahnya berdesir deras ke wajah. Rahasia yang ia simpan selama ini, tentang malam kopi gratis pertama kali, terbongkar begitu saja. Alia gugup, lidahnya keluh. Aku cuma, kebetulan waktu itu lagi iseng aja. Raka tersenyum lebih lebar, ekspresinya hangat namun juga penuh rasa ingin tahu. Aku udah lama penasaran, siapa yang bikin kopi itu tiba-tiba gratis? Ternyata memang kamu ya? Alia tak berani menatapnya, ia hanya menunduk sambil memainkan jari-jarinya. Jangan salah paham, ya. Aku cuma pengen bikin seseorang senang malam itu. Itu aja. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, terima kasih. Karena malam itu, jujur aja, aku lagi capek banget. Rasanya kayak dunia nggak adil. Tapi pas tahu kopiku gratis, aku senyum sendiri. Rasanya, kayak ada yang peduli. Alia menahan napasnya. Kata-kata Raka membuat dadanya hangat, matanya hampir berkaca. Ia tak menyangka hal kecil yang ia lakukan bisa berarti sejauh itu. Aku senang kalau itu bisa bikin kamu bahagia, meski cuma sebentar, ucap Alia lirih. Malam itu, percakapan mereka lebih panjang daripada biasanya. Raka mulai terbuka, bercerita sedikit tentang pekerjaannya sebagai desainer lepas. Tentang bagaimana ia sering begadang, bagaimana kopi kaleng itu jadi teman setianya. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi tanggapan. Saat tidak ada pelanggan lain, suasana minimarket terasa seakan hanya milik mereka berdua. Dari arah luar, hujan masih turun, menambah nuansa intim. Sinta, yang malam itu bertugas di gudang, sempat keluar sebentar dan melihat mereka berbincang. Ia tersenyum nakal, lalu berbisik ke telinga Alia saat melewati kasir. Wuih, akhirnya ngobrol juga sama pelanggan favorit, ya? Jangan lupa undang aku kalau nikahan. Alia hampir menjatuhkan scanner barang karena saking paniknya. Raka hanya tertawa kecil mendengar celetukan itu. Pelanggan favorit, ya? Aku suka sebutan itu, katanya sambil meneguk kopi kaleng yang baru dibukanya. Malam itu, waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Sebelum pulang, Raka sempat berkata, Alia, kalau kamu ada waktu, aku pengen ajak ngobrol lebih lama, nggak di sini. Mungkin di kafe dekat taman kota. Gimana? Alia membeku, jantungnya berdetak kencang. Ia tak pernah menduga akan mendapat ajakan seperti itu. Dengan gugup ia mengangguk pelan. Boleh. Raka tersenyum tulus. Oke. Aku senang. Sampai ketemu lagi, ya. Ia pun melangkah keluar, meninggalkan jejak hujan di belakangnya. Alia masih terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Malam ini bukan hanya rahasia yang terungkap, tapi juga pintu baru yang mulai terbuka. Untuk pertama kalinya, kebiasaan sederhana membeli kopi berubah menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus tirai jendela kamar Alia. Ia baru saja pulang dari shift malamnya, lelah tapi tak bisa langsung tidur. Di ponselnya, ada sebuah pesan yang sejak tadi ia tatap berulang kali. Malam ini, jam 7, aku tunggu di kafe dekat taman kota. Ya. Raka. Pesan itu datang pukul 10 pagi, hanya beberapa menit setelah Alia sampai di rumah. Meski matanya berat karena mengantuk, hatinya terjaga sepenuhnya. Ia memandang pesan itu dengan senyum kecil yang tak bisa ia tahan. Aku akan ketemu dia. Di luar minimarket, gumamnya pelan. Suara sendiri itu terasa asing, tapi sekaligus manis. Sejak bekerja di Freshmart 24, Alia terbiasa tampil sederhana,
seragam hijau minimarket, rambut diikat seadanya, wajah tanpa banyak polesan. Tapi kali ini berbeda. Ia berdiri cukup lama di depan cermin, memandangi wajahnya yang polos. Ia merapikan rambutnya, mencoba berbagai gaya. Aduh, kenapa malah gugup kayak anak SMA mau kencan pertama? Ia tertawa kecil pada dirinya sendiri. Akhirnya ia memilih kemeja putih longgar yang dimasukkan ke celana jeans biru muda, dipadukan dengan sneakers putih sederhana. Ia menambahkan sedikit lipstik tipis. Tidak berlebihan, tapi cukup membuat wajahnya lebih segar. Saat ia selesai berdandan, jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Perutnya bergejolak, bukan karena lapar, tapi karena degup gugup yang tak bisa diatasi. Ia meraih tas kecil, memastikan dompet dan ponselnya ada di dalam. Ya Tuhan, semoga aku nggak kelihatan aneh, bisiknya sebelum keluar rumah. Kafe yang dimaksud Raka berada tepat di seberang taman kota. Tempat itu cukup terkenal di kalangan anak muda, bangku kayu, lampu gantung bohemian, dan aroma kopi yang semerbak dari pintu masuk. Saat Alia sampai, jam menunjukkan pukul 6.55. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sosok yang sudah akrab di matanya. Dan di sana, di dekat pintu masuk kafe, berdiri Raka dengan kemeja hitam polos dan celana jeans gelap. Rambutnya sedikit lebih rapi dari biasanya, wajahnya segar. Begitu melihat Alia, ia tersenyum, senyum yang sederhana tapi membuat jantung Alia berdebar lebih cepat. Kamu datang lebih awal, sapa Raka. Alia tersenyum malu. Aku takut telat, jadi berangkat agak cepat. Raka mengangguk, lalu memberi isyarat. Ayo, kita masuk. Mereka duduk di pojok kafe, di bawah lampu gantung yang temaram. Musik akustik mengalun pelan, menambah suasana hangat. Raka memesan 2 cangkir kopi hangat, bukan kopi kaleng seperti biasanya, tapi racikan barista dengan aroma lebih pekat. Aku pengen ajak kamu ke sini karena rasanya agak aneh kalau kita terus-terusan ketemu di minimarket aja, kata Raka, membuka percakapan. Alia tertawa kecil. Iya juga sih. Selama ini aku lebih sering lihat kamu berdiri depan kulkas minuman daripada di tempat lain. Raka ikut tertawa, lalu menatap Alia lebih serius. Aku sebenarnya nggak terlalu sering cerita sama orang. Tapi entah kenapa, kalau sama kamu, aku pengen terbuka. Alia mendengarkan dengan seksama. Ia menaruh kedua tangannya di atas meja, jari-jarinya saling meremas kecil karena gugup. Aku kerja sebagai desainer lepas, lanjut Raka. Lebih banyak proyek kecil. Kadang dapat, kadang enggak. Hidupku nggak bisa dibilang stabil. Aku sering begadang buat nyelesain order, dan kopi kaleng itu teman setia supaya aku tetap melek. Kalau nggak ada itu, mungkin aku udah tumbang. Alia mengangguk pelan. Pantes kamu sering datang malam-malam. Aku sempat mikir, orang ini kok kuat banget minum kopi tiap hari. Raka tersenyum. Kamu sendiri gimana? Kenapa pilih kerja di minimarket? Kuliah juga, kan? Pertanyaan itu membuat Alia terdiam sebentar. Ia menghela napas. Aku kuliah siang, kerja malam. Bukan karena aku pengen, tapi keluarga butuh aku bantu. Ayahku sakit, nggak bisa kerja lagi. Jadi aku harus ikut cari uang. Kadang capek banget, tapi ya, harus jalan. Tatapan Raka melembut. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Kamu hebat. Aku serius. Nggak semua orang bisa sekuat itu. Alia tersenyum tipis, meski matanya sedikit berkaca. Mendengar kalimat itu, ia merasa dipahami, sesuatu yang jarang ia rasakan dari orang lain. Obrolan mengalir panjang. Mereka tertawa, saling bercerita tentang hal-hal kecil, film favorit, makanan kesukaan, kenangan masa sekolah. Namun di sela-sela tawa itu, Alia memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang sudah lama ia ingin tahu. Raka, suaranya pelan. Sebenarnya, malam itu, malam pertama aku bayarin kopimu, kamu lagi mikirin apa? Kamu bilang tadi lagi capek banget, dunia rasanya nggak adil. Raka terdiam. Tangannya yang memegang cangkir kopi berhenti bergerak. Matanya menerawang sebentar, lalu menatap Alia.
Malam itu, aku baru kehilangan satu klien besar. Proyek yang harusnya jadi pegangan hidup beberapa bulan ke depan batal sepihak. Aku nggak punya tabungan cukup. Aku sempat mikir, apa aku bisa bertahan? Alia tercekat. Ia tak menyangka, di balik senyum sederhana Raka setiap malam, ada luka yang ia sembunyikan. Dan lalu, aku datang ke minimarket. Beli kopi seperti biasa. Waktu tahu itu gratis, aku kaget. Tapi lebih dari itu, rasanya, aku nggak sendirian. Kayak ada yang bilang, tenang, masih ada alasan buat lanjut. Itu sebabnya aku nggak pernah lupa malam itu. Alia menunduk, merasakan kehangatan sekaligus perih di dadanya. Ia menggenggam erat cangkir kopi di depannya. Kalau begitu, aku bersyukur aku iseng malam itu, katanya lirih. Raka tersenyum lembut. Isengmu, nyelamatin aku. Mungkin kamu nggak tahu seberapa berarti itu. Waktu berlalu tanpa mereka sadari. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Kafe mulai sepi, hanya tersisa beberapa meja. Saat itu, Raka tiba-tiba berkata, Alia, aku pengen jujur. Aku bukan orang yang punya banyak hal untuk ditawarkan. Hidupku masih berantakan, aku masih berjuang. Tapi sejak malam itu, aku merasa ada alasan buat terus berusaha. Dan alasan itu, seringkali adalah kamu. Alia menatapnya dengan mata membesar. Kata-kata itu membuat jantungnya berdetak tak terkendali. Wajahnya memanas, pipinya memerah. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Yang keluar hanya senyum gugup, namun matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Raka lalu berdiri. Ayo, aku antar pulang. Udah malam. Mereka berjalan berdampingan melewati taman kota. Lampu jalan temaram, suara jangkrik samar terdengar. Hujan sudah berhenti, hanya menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Di jalan setapak itu, jarak mereka begitu dekat. Sesekali tangan mereka hampir bersentuhan, membuat Alia semakin salah tingkah. Sebelum berpisah di depan rumah Alia, Raka menatapnya sekali lagi. Makasih, buat malam ini. Aku nggak akan lupa. Alia menunduk malu, lalu berani mengangkat wajahnya sebentar. Aku juga. Makasih udah ajak aku ke sini. Mereka berpisah dengan senyum, tapi di hati keduanya ada sesuatu yang tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya. Sesuatu yang tak lagi bisa disebut kebetulan. Malam itu, Alia berbaring di kasurnya, menatap langit-langit dengan pikiran yang tak bisa tenang. Ia menyentuh layar ponselnya, membuka pesan terakhir dari Raka. Sampai ketemu lagi, Alia. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, Alia merasa hidupnya tidak hanya berputar di antara kasir, kulkas, dan catatan stok barang. Ada seseorang yang membuat malamnya berbeda. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Hujan baru saja reda malam itu, meninggalkan aroma tanah basah yang berpadu dengan udara dingin. Lampu jalanan berkilau keemasan, memantul di genangan air yang tersisa di trotoar. Freshmart 24 terlihat lebih sepi dari biasanya, hanya ada beberapa pelanggan yang mampir sekilas untuk membeli kebutuhan mendesak. Alia berdiri di balik meja kasir, mengenakan jaket tipis berwarna biru muda. Tatapannya sering mengarah ke pintu kaca, seolah menunggu sesuatu. Malam ini berbeda. Ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Semacam penantian, semacam kerinduan, dan semacam keberanian yang tumbuh bersamaan. Sudah berhari-hari ia dan Raka saling menghindar, bukan karena benci, melainkan karena takut menghadapi kenyataan. Perasaan yang sudah tumbuh di antara mereka terasa begitu kuat, tapi juga rapuh. Alia teringat saat Raka pernah berkata, "Aku takut kehilangan kalau aku terlalu dekat." Kata-kata itu terus terngiang, seperti sebuah penghalang tak terlihat. Namun malam ini, Alia merasa ia harus mengambil langkah. Tidak bisa terus menunggu. Tidak bisa terus membiarkan kebiasaan kopi kaleng itu hanya menjadi rutinitas tanpa makna yang lebih dalam. Pukul 11:15, pintu kaca Freshmart 24 terbuka. Raka masuk dengan langkah pelan, rambutnya agak basah karena sisa hujan. Jaket hitam yang dikenakannya sedikit lembab, dan di tangannya masih ada tas ransel yang tampak berat.
Alia menahan senyum. Seperti biasa, tanyanya ringan, mencoba terdengar santai. Raka tersenyum kecil, tatapannya sempat singgah lama pada Alia. Iya. Jafarash dingin. 1. Malam itu terasa seperti malam-malam biasanya, tapi ada perbedaan yang jelas. Alia tidak hanya menjadi kasir yang melayani, dan Raka tidak hanya menjadi pelanggan setia. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang menuntut jawaban. Saat Raka meletakkan kopi kaleng di meja kasir, Alia berhenti sejenak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin melakukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dengan tangan gemetar, Alia menarik kartu pegawainya dan men-scan kopi itu. Harga muncul di layar, namun ia segera menekan tombol khusus, gratis promo. Raka mengernyit. Loh, kok gratis? Alia tersenyum, tapi kali ini bukan senyum sekadar basa-basi. Senyum itu penuh arti. Karena, memang ada yang mau kamu dapatkan secara cuma-cuma, Rat. Bukan cuma kopi, tapi juga, ia menelan ludah, berusaha berani. Waktu bersamaku. Suasana minimarket seketika hening. Bahkan suara musik latar dari speaker terdengar samar, seperti tertelan oleh detak jantung keduanya. Raka menatap Alia lama, seakan mencoba mencerna kalimat itu. Matanya melembut, tapi juga penuh kejutan. Alia, maksud kamu? Alia menunduk, pipinya memerah. Aku suka kamu, Rat. Dari awal aku memperhatikanmu beli kopi tiap malam. Aku selalu bertanya-tanya tentang hidupmu. Lalu aku memberanikan diri membayarkan kopimu diam-diam. Aku hanya ingin tahu rasanya melakukan sesuatu untukmu. Dan ternyata, dari hal sesederhana itu, aku malah jatuh. Ia berhenti, tidak sanggup melanjutkan. Air mata tipis sudah menggenang di pelupuknya. Raka terdiam, lalu meletakkan kopi kaleng itu di meja. Ia mendekat, menunduk sedikit agar sejajar dengan wajah Alia. Kamu tahu nggak, Alia? Selama ini aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali masuk ke minimarket ini. Aku pikir, itu cuma karena aku kecanduan kopi. Tapi ternyata bukan. Itu karena ada kamu. Alia terkejut, mendongak menatapnya. Rah? Jujur, aku takut, lanjut Raka. Aku takut kalau aku membiarkan perasaan ini tumbuh, aku akan kehilanganmu suatu hari. Tapi malam ini aku sadar, aku nggak bisa lagi berpura-pura. Kamu yang membuat malam-malamku terasa berarti, Alia. Kamu yang membuat kopi kaleng ini lebih dari sekadar kebiasaan. Kamu yang membuatku ingin pulang, meski hanya untuk sekadar melihatmu di balik meja kasir. Alia mengusap air matanya sambil tertawa kecil. Kamu baru sadar sekarang. Raka ikut tertawa, meski matanya juga berkaca-kaca. Aku lelaki yang lambat, mungkin. Tapi kalau untukmu, aku mau belajar cepat. Suasana cair. Ketegangan yang selama ini menghantui mereka seakan runtuh begitu saja. Tiba-tiba pintu minimarket berbunyi lagi, seorang pelanggan masuk. Alia dan Raka spontan menjauh, wajah mereka masih menyimpan senyum malu-malu. Pelanggan itu hanya membeli roti, lalu segera keluar lagi. Setelah itu, Alia berbisik, Rat, kalau kamu nggak keberatan, mau nggak kita duduk sebentar di luar? Bukan di sini. Aku ingin bicara lebih banyak. Raka mengangguk. Mau. Aku juga ingin. Mereka duduk di bangku kecil depan Freshmart 24, ditemani lampu jalanan dan sisa embun hujan. Raka membuka kopi kalengnya, sementara Alia hanya membawa segelas minuman hangat dari dalam. Lucu, ya, kata Raka sambil menatap kaleng kopi. Sesuatu yang sederhana bisa bikin kita sejauh ini. Alia tersenyum lembut. Kadang hal kecil justru yang paling berarti. Kalau kamu nggak beli kopi itu tiap malam, mungkin aku nggak akan pernah mengenalmu. Raka menatapnya dalam. Dan kalau kamu nggak diam-diam membayarkan kopi itu, aku mungkin nggak akan pernah berani mendekat. Keheningan kembali hadir, tapi kali ini bukan keheningan canggung. Ini keheningan yang penuh rasa. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan harapan baru. Alia, ucap Raka akhirnya, suaranya pelan tapi jelas. Maukah kamu
menjadi bagian dari hidupku? Bukan cuma kasir minimarket yang kusapa setiap malam, tapi seseorang yang kucari setiap pagi, siang, dan malam. Alia menatapnya, matanya berkilau karena air mata yang tertahan. Bibirnya bergetar, lalu ia mengangguk pelan. Aku mau, Rat. Selama kamu juga mau menjadikan aku lebih dari sekadar cerita kopi gratis di minimarket. Raka tersenyum lebar, lalu tanpa ragu meraih tangan Alia. Hangat, nyaman. Seolah genggaman itu adalah jawaban yang sudah lama mereka cari. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang berbeda. Raka masih membeli kopi kalengnya di Freshmart 24, tapi kini ia tidak hanya sekadar pelanggan. Ia datang bukan untuk minuman itu semata, melainkan untuk senyum seseorang yang sudah ia miliki. Alia pun masih bekerja sebagai kasir, tapi setiap kali melihat Raka masuk, hatinya berdebar bukan lagi karena rahasia, melainkan karena cinta yang nyata. Sinta, rekan kerja Alia, sering menggoda mereka. Duh, Freshmart jadi tempat lahirnya cinta sejati, nih, katanya sambil tertawa. Alia hanya tersipu. Sementara Raka tersenyum bangga. Malam demi malam, kopi kaleng itu tetap ada. Tapi kini, setiap tegukan membawa rasa berbeda. Rasa syukur, rasa keberanian, dan rasa cinta yang lahir dari hal paling sederhana, sebuah kopi gratis di minimarket. Dan bagi mereka berdua, kopi itu tidak akan pernah lagi sama.